Kaget aku. Kaget ya Allah. Baik teman-teman, kita keluar. Terima kasih. Di video kali ini kita akan menelusuri salah satu tempat, yaitu pemakaman umum yang ada di Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Di tempat ini ada beberapa makam yang dahulu kala itu mempunyai nama besar, seperti Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa dengan semboyan untuk mempersatukan Nusantara. Dan beberapa lagi makam para tokoh-tokoh di masa era Kerajaan Majapahit. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini dan simak videonya. Dan juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, cukup support dengan cara di like, di komen, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan semoga selalu dimudahkan segala urusan dan diberi rezeki yang banyak dan barokah tentunya. Terima kasih, gak perlu berlama-lama. Mari kita simak video selengkapnya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video kali ini kita berada atau berziarah ke makam daripada Patih Gajah Mada teman-teman. Tepatnya berada di Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Nah, di tempat ini ada beberapa makam. Ada Pangeran Demang, terus siapa lagi itu, ada kalau nggak salah ada 5 makam yang dimakamkan di tempat ini. Semuanya para tokoh-tokoh di masa lalu, tepatnya di era Kerajaan Majapahit teman-teman. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Oke, tepatnya ini jam 5 sore teman-teman ya, maghrib, persis maghrib ya teman-teman. Dengar itu suara adzan. Kita berada di tempat ini. Ikuti terus perjalanan saya hari ini ya teman-teman, dan jangan di skip-skip. Kita ulas sejarah yang ada di Kabupaten Kediri, tepatnya makom daripada Sang Mahapatih Gajah Mada dengan Sumpah Amukti Palapanya. Terima kasih. Mari kita simak video selengkapnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Jerkan Official di kesempatan sore hari ini. Tepatnya kita berada di Desa Badal ya teman-teman. Tepatnya di Kecamatan Ngadiluwih di Kabupaten Kediri tentunya. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan berziarah ke salah satu makam tokoh, di mana tokoh ini dahulu di era Kerajaan Kediri sempat fenomenal ya teman-teman, sempat terkenal. Ialah orang yang bercita-cita mempersatukan Nusantara. Tepatnya kita akan berziarah ke makamnya Patih Gajah Mada gitu teman-teman. Tepatnya itu kalau di tempat ini yang bernama atau mempunyai nama Ki Ageng Tugum. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Dan juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, cukup beri dukungan dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Tepatnya kita pada pukul jam 5 ya, pukul 5 sore teman-teman. Nah ini di depan ini adalah pemakaman umum
yang ada di Desa Badal, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Salamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat ini mungkin juga banyak ya teman, makam-makam kuno. Kalau kita telusuri dari sana terus mubeng-mubeng, makam-makam kuno kemungkinan besar ada di sini ya teman-teman. Makam yang ada di tempat ini teman-teman. Seperti ini batu nisan kuno. Ini batu nisan kuno yang terbuat dari batu andesit. Itu yang jelas ini adalah makam daripada masa lalu teman-teman. Baik teman-teman, maghrib kita istirahat sebentar. Nah, ini ada makam dari batu. Terus di sana lagi ada lagi makam-makam kuno yang lainnya teman-teman. Baik teman-teman, nah, inilah kondisi makam yang ada di tempat ini, yang salah satunya di antaranya adalah makam daripada Mahapatih Gajah Mada yang pernah mempersatukan Nusantara. Pemakaman ini luas sekali ya teman-teman. Itu kurang lebih ada 100 meter persegi kayaknya teman-teman. Dan makam beliau itu ada di tengah-tengah itu teman-teman. Ada di jungkup besar itu teman-teman. Itu makam beliau, makam Mahapatih Gajah Mada yang ada di tempat ini. Nah, nanti kita akan ke sana, kita akan lihat. Ini suasana di luar makam, yang banyak sekali makam-makam umum, makam-makam warga setempat, dan bercampur dengan makam-makam kuno ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini teman-teman, ini adalah makam umum yang ada di Desa Badal. Di tempat ini itu yang ada cukup besarnya sana itu ada beberapa tokoh di masa lalu yang mempunyai nama yang fenomenal. Kalau sekarang mungkin namanya viral gitu ya teman-teman. Itu ada Pangeran Demang, Ki Ageng Tunggum dimakamkan di sana. Beliau-beliau itu adalah para tokoh di masa lalu teman-teman. Nanti kita akan ke sana. Nah, ini kondisinya. Ini tepat jam 5 sore teman-teman. Kita mulai nge-vlog atau mereview tempat ini teman-teman. Nah, ini banyak sekali makam-makam umum, makam desa. Tadi kita sempat tanya ke salah satu warga sekitar sini, katanya juru kunci sudah pulang teman-teman. Tadi kita mereview tempat aja, itu ceritanya seperti apa. Kalau nggak salah seperti ini ya teman-teman. Dulu pada masa kerajaan Majapahit pasca perang bubat, nah Mahapatih Gajah Mada yang lagi pesakitan itu berkehendak atau ingin pensiun lah gitu. Jadi ada masalah lagi bergejolak di pemerintahan pada waktu itu, maka Pangeran Gajah Mada itu diburu sama prajurit-prajuritnya Majapahit teman-teman. Jadi beliau digeruduk rumahnya, dan karena Gajah Mada bukan orang yang sembarangan, dia bersemedi. Nah, untuk atau bisa dibilang itu nyilum ya teman-teman. Jadi waktu prajurit mengepung rumah beliau, beliau bersemedi di kamarnya, tapi kejanggalan yang terjadi, keanehan yang terjadi, tidak bisa menemukan Patih Gajah Mada, hanya bisa menemukan istri beliau teman-teman. Nah, akhirnya prajurit-prajurit Majapahit yang masuk ke rumahnya Patih Gajah Mada kembali dengan tangan hampa. Nah, terus Patih Gajah Mada melakukan pelarian atau mencari tempat persembunyian di salah satunya di Kediri ya teman-teman. Dulu
berdasarkan cerita warga bahwa Pangeran atau Patih Gajah Mada itu bukan dimakamkan di tempat ini, teman-teman. Nah, untuk cerita berdasarkan cerita warga bahwa dulu dimakamkan di tepatnya di Merican ya teman-teman, di dekatnya BG Merican, karena pada masa Hindia Belanda didirikan pabrik gula Merican, maka makam beliau dipindahkan di tempat ini. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, di sana di dalam itu banyak sekali makam-makam, ada beberapa makam tokoh yang ada di tempat ini teman-teman. Baik teman-teman, mari kita masuk ke dalam, kita lihat seperti apa. Tapi sebelumnya kita permisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu ngimbah putune nyuwun gambar. Nah, ini ada satu makam teman-teman ya. Nah, nun sewu permisi. Assalamualaikum. Ini tidak ada apa-apa namanya. Nah, nun sewu ngimbah putune nyuwun gambar. Nah, untuk di dalam ini ada beberapa makam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran dan sedoyo ingkang dimakamkan di tempat mriki. Salamul Fatihah. Nah, persis di depan pintu masuk ada seperti ini teman-teman. Nah, nun sewu nggih Mbah, putune nyuwun gambar. Permisi, Assalamualaikum. Nah, persis di depan pintu masuk ini adalah makamnya Aryo Pinular III atau Raden Demang, Adipati di Majapahit pada Brawijaya V yang melamar Putri Cempa. Itu makam yang pertama. Baik, kita lanjut, kita review satu persatu ya teman-teman. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 makom yang dipakai kerudung. Nah, ini teman-teman. Ini adalah Ki Ageng Tungkum yang kita bahas di depan. Ki Ageng Tungkum adalah nama samaran daripada Gajah Mada atau Patih Ndoho Majapahit yang ketiga pada tahun 1321 sampai 1331 Masehi. Nah, ini teman-teman. Ini adalah makam daripada Sang Mahapatih Gajah Mada yang mempunyai semboyan Sumpah Palapa yang ingin menyatukan Nusantara, teman-teman. Nah, iki. Assalamualaikum Mbah Patih Gajah Mada. Putune nyuwun gambar nggih, Mbah. Nuwun sewu. Nah, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, ini ada makomnya Arya Bangah. Nah, maaf ya teman-teman, mungkin agak gelap karena posisinya kita hampir maghrib ya teman-teman. Nun sewu nggih Mbah, permisi. Ini putri, kita pakai lampu teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, Aryo Bangah adalah pinulan Aryo Bangah atau Aryo Pinular pertama atau juga Aryo Tilam, saudara dari Raden Wijaya, Patih Ndoho Majapahit yang kedua, dari tahun 1295 sampai 1321 Masehi, pengganti daripada Lembu Suro atau Empu Suro teman-teman ya. Nah kan teman-teman, ini makam daripada tokoh-tokoh terpenting di masa lalu teman-teman. Nah, ini ada lagi. Nah, ini makam Ki Abdul Mursad atau besan daripada Sunan Prapen ya, yang melantik Joko Tingkir teman-teman. Ki Ageng Abdul Mursad teman-teman. Nah, ini makam beliau teman-teman ya. Nah, nanti kita tawasul dulu teman-teman ke makamnya beliau sebelum kita review dulu. Nah teman-teman, untuk yang selanjutnya teman-teman, nah ini makam daripada Aryo Panular II atau Adipati Demang Nular atau Ki Ageng Pangeran Demang Patih Ndoho Majapahit yang keempat di era 1331 teman-teman. Nah, nun sewu nggih Mbah, nun sewu Mbah. Niki putune nyuwun gambar Mbah. Permisi nggih, nun sewu. Assalamualaikum. Nun sewu. Mboten enten kepengin napa-napa Mbah, cuman pengen nyuwun gambar mawon. Niki putune. Ini teman-teman.
Seperti inilah keadaan daripada makam para tokoh di era kerajaan Majapahit ya teman-teman. Jadi untuk ceritanya ini Ki Ageng Tukum itu ada kaitannya ya teman-teman dengan Mbah Yai Mursat teman-teman. Mbah Mursat yang ada di Banyakan teman-teman ya, yang sekarang banyak diziarahi. Jadi pada suatu ketika Ki Ageng Tukum ini punya anak perempuan dan mengadakan sayembara. Nah, barang siapa yang bisa membelokkan Sungai Brantas maka akan diangkat menjadi menantunya, yaitu Putri Cempa kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi Mbah Yai Mursat yang waktu itu mempunyai kelebihan atau kesaktian, jadi dia sanggup menerima atau memasuki sayembara dan berujung berhasil membelokkan Sungai Brantas. Alhasil Mbah Mursat menjadi menantu daripada Ki Ageng Tukum teman-teman. Nah itu sedikit cerita daripada Ki Ageng Tukum. Mungkin ada salah kata dalam saya menarasikan tentang Ki Ageng Tukum, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan teman-teman saya ingatkan lagi buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, cukup beri dukungan dengan cara di like, di komen, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga selalu mendapatkan rezeki yang barokah dan dimudahkan segala urusannya dan ditambahkan kebahagiaannya tentunya. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe karena subscribe itu gratis. Semoga menjadi amal soleh buat teman-teman yang subscribe channel ini teman-teman. Nah, hawanya adem ayem, mau enak di sini teman-teman ya. Mungkin karena karomah beliau ini sangat membuat kita itu lebih gimana ya, lebih ayem di sini teman-teman ya, karena kemungkinan besar karena jasa-jasa beliau terhadap Nusantara dapat kita rasakan seperti sekarang ini teman-teman. Seperti jasa daripada Patih Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara dengan Sumpah Amukti Palapanya teman-teman. Nah itu kemungkinan besar ada berbagai versi tentang makam Patih Gajah Mada yang berada di tempat lain selain di sini. Itu terpulang pada teman-teman semua untuk menyikapi, karena ini hanya berdasarkan cerita atau tutur warga. Jadi berdasarkan cerita warga setempat dari mulut ke mulut dan cerita-cerita yang ada di media sosial. Tapi warga setempat meyakini bahwa makam daripada Patih Gajah Mada ada di tempat ini. Tepatnya kita berada di Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, bersamaan dengan makam umum teman-teman. Baik, terima kasih. Lampunya mulup, kaget aku. Kaget ya Allah. Baik teman-teman, kita keluar. Terima kasih banyak. Nah ini teman-teman, kondisi di luar. Tadi kita masuk ke dalam makam beliau. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga saja menginspirasi dan mengedukasi dan memberikan wawasan atau tambahan buat teman-teman semua. Terima kasih. Saya ajarkan undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila ada salah kata dalam saya menarasikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.